إليه على ما نوى به السلف الصالح من سيدنا معلم هذا الكتاب سيدنا الرسول الشيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الرحمن بن البنجري والجرو كهدي محمد كشف الأنوار بن هدي اسماعيل البنجري الحبيب حميد بن عباس الهاشم الحبيب أبو بكر بن زهد سيدنا الرسول كنا معلمنا سيدنا محمد زين بن عبد الغني سكتم بركة بولا وأصوله وفروعهم ولوالدينا ولهم مشايخنا ومشايخ وأمهاتنا ولهم ولقضاء الحاجة ولنية السلامة والعافية لنا ولأهل بيتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في الدين والدنيا والآخرة ببركاتهم شيء لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah dan mudah-mudahan menjadi calon-calon husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung pelajaran kita halaman 23, iddah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Iddah, jika dicerai istri yang sudah diwata itu dengan mati, talak, pasah dan sebagainya, wajib dia beriddah. Jadi seorang istri yang ditinggal oleh suami, baik ditinggalnya dengan suami itu meninggal dunia, atau dengan tolak, atau dengan pasah, cerai, atau sebagainya, wajiblah bagi seorang perempuan atau istri tersebut itu melakukan masa iddah, yaitu bertahan. Iddah itu adalah bertahan, tidak boleh nikah dalam beberapa masa atau waktu. Iddah itu jika perempuan yang merdeka dan pernah haid 3 kali haid dan 3 kali pula sucinya. Nah, 3 kali haid, 3 kali suci. Misalnya sebulan itu sekali haid, berarti 3 bulan, ya kan? 3 bulan inya haid, maka sebulan inya haid, kemudian masa sucinya. Bulan yang kena haid pula, tuntung masa sucinya. Bulan kena yang ketiga haid pula, tuntung masa sucinya. Tuntung ketiga masa sucinya, barulah babinian atau istri tadi boleh dia kalau hendak kawin lagi. Artinya masa iddahnya sudah selesai. 3 kali haid dan 3 kali suci. Jadi kadang-kadang ada orang memandangkan cukup 3 kali haid saja, belum. Jadi 3 kali haid kan sucinya belum lagi. Jadi 3 kali haid beserta sucinya. Bulan pertama haid seminggu sucinya, bulan yang kedua haid sucinya, bulan yang ketiga haid kemudian suci. Nah, suci yang ketiga itulah selesai, baru seorang perempuan tadi boleh nikah lagi kalau dia mau nikah. Dan jika dia tiada pernah haid atau telah putus haidnya, 3 bulan iddahnya. Kalau yang putus haidnya ini berarti usia sidin sudah dia senja lah. Kalau senja itu berarti hendak malam. Ya, kalau senja sudah hendak malam. Biasanya kebinian berapa umurnya tergantung pikiran kan, tergantung pola pikiran. Biasanya kalau haidnya cepat berarti habis haidnya cepat pula.
Bilanya landung masa haidnya datang bulannya umur 20 hanya datang bulan misal, berarti tuntung haidnya kena landung juga. Berarti tergantung kapan dia mulai haidnya. Nah, bila sudah putus haidnya, kemudian laki sudah meninggal atau cerai, maka masa iddahnya 3 bulan. 3 kadang menghadangi 3 kali suci, 3 kali haid suci kadang. Cuma hitungannya 3 bulan. Berapa 3 bulan? 9. Kon? Kenapa? Betul? Tetap iddah juga. Kan semasa 3 bulan laki kada datang itu kan masih statusnya suami istri. Datang yang ke 3 bulan langsung tanpa tanda apa-apa ikam kutalak. Nah, imbah ikam kutalak tetap hukumnya masa iddah berlaku walaupun 3 bulan ditinggalkan laki, tapi masih statusnya suami istri. Jangankan 3 bulan, setahun ditinggalkan tapi statusnya masih suami istri, tetap imbah datang laki setahun tadi datang laki ikam kucerai aja, tetap dia melaksanakan iddah. Kenapa? Karena masih statusnya suami istri. Kada bakal handapang namanya talak tuh kada handap. Handapnya itu kan sekali nikah seumur hidup, tapi namanya perjalanan hidup, takdir hidup, dan itu sudah perjanjian teken kontrapian waktu di dalam parut hamil. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu diantaranya tak? Diantara perjanjian waktu di dalam parut. Bilanya kita naikkan kontrak dengan Allah Ta'ala, setuju dengan apa yang kejadian yang akan datang ketika kita hidup, maka sampai sekarang inilah kenyataannya, inilah kehidupannya. Mau kada mau sudah teken kontrak dengan Allah. Tapi mudahan sabar, mudahan sabar. Makanya biar guru 2 kita ini harus punya kartu apa? BPJS kan ada. 1 kartu syukur, yang kedua kartu sabar. Bila dapat nikmat, keluarkan kartu syukur. Bila dapat musibah, keluarkan kartu sabar. 2 itu pasti. Karena namanya perjalanan hidup, kadang mungkin mulus berataan, kadang mungkin dapat nikmat berataan, pasti ada kerikil-kerikilnya. Nah, yang nyata mudahan kawan sabar dan syukur. Sampai ini belum kawin, sabar. Nyatalah. Siapa tuh aja tahu sebelah kiri ulunnya siapa kan? Ya mas sampai ini dah senang. Berapa kau umur sidin nggak tahu jualan nih. Kalau belamak sidin pak. Ya kalau 17. Tambahannya belum lagi. Ya 17 tuh kok masih masih tambah. Belum sama dengan lagi belum. Mudah nih mbah buka haji ini ya kalau. Ini manakah acil yang menawari di alu-alu kan sampai ini kita tahu dulu lagi. Ada aja keluarga di alu-alu aja. Alu-alu tuh beginian berataan. Ya kan? Alu-alu jangan anak-anak. Alu-alu. Dan jika dia mati suami 4 bulan, 10 hari iddahnya. Jadi bila bercerai 3 suci, 3 kali haid, 3 kali suci. Bilanya ditinggal ditinggal mati oleh suaminya berapa bulan? 4 bulan 10 hari. 4 bulan kali 4 bulan itu berapa hari? 120 lah, tambah 10 berapa? 130. Itu kalau meninggal suami iddahnya. Jadi 130 hari, 4 bulan 10 hari. Kalau ditalak 3 kali suci, 3 kali haid, dan 3 kali suci itu talak. Tapi kalau ditinggal mati berarti semua ulama sepakat 4 bulan 10 hari, 130 hari ini. Kada sama. Kenapa kada sama? Karena masih hidup. Dan itu ketentuan sudah di dalam Al-Quran. Karena kalau kita protes, itu sudah ketentuan dari Allah. Ditalak tapi talaknya masih hidup. Ada juga talaknya tapi talak meninggal, ya kan? Apa jadi kayak itu? Itu pang sudah keputusan Allah. Bilang keputusan Allah Taala lu kada kawan kan angkat tangan sudah alasan. Ada perbedaan. Kemudian dan jika dia mati suami 4 bulan 10 hari iddahnya yang pernah haid atau tiada haid,
pernah diwoto atau tiada. Oh, berarti babinian yang ketika dinikahi oleh suaminya walaupun kada pernah diwato, kada pernah diguringinya, ya kah? Tetap dia masa iddah. Semalam hari Ahad bakawinan, malamnya meninggal dunia. Apakah babinian tadi masa iddahnya ada? Nah, kalau menurut fikih di sini pernah diwoto atau tiada woto, berarti dia kena juga masa iddahnya. Walaupun kada pernah diwoto. Apa diwoto? Apa diwoto? Ya. Ya kan? Dipakai bahasanya, ya kan? Nah, dipakai. Berarti pernah dipakai, kada pernah dipakai. Bila laki meninggal, masa iddahnya berapa tadi? Berapa? 130 hari, 4 bulan 10 hari. Beribadah pernikahan siangnya, malamnya meninggal yang laki, yang bini dapat warisan. Yang bininya pulang, yang kita dapat warisan sudah, ya kan? Dapat warisan. Anak kada dah pulang. Siang kawin, malamnya meninggal, bini dapat warisan. Kenapa aja? Susu basi diusut jadinya. Kenapa susu basi? Siang meninggal malam siang kawin malam meninggal. Susu basi ya. Susu basi. Bingung lu mah. Karena gitu pembulikannya insyaallah. Kita penjelasan langsung keduaan. Kita tatawan dan mana susu basi. Dan jika bercerai sebelum diwafat, nah ini ada pulang. Dan jika bercerai sebelum diwafat, tak ada iddahnya pulang. Nah, jika bercerai artinya bercerai ini kan bisa talak hidup, ya kan? Nah, umpamanya siangnya pernikahan, malamnya ikan talak ya, tapi lakiannya masih hidup. Nah, kada pernah digawi oleh lakiannya hidup, ikan talak. Ya kan, entah kenapa entah digawi orang entah lakiannya nih tapi mengucapkan talak. Nah, karena lakiannya masih hidup kemudian lakinya mengucapkan kata talak, maka belum diwatok nih, maka kadada masa iddah. Nah, itu perbedaannya pula. Jadi bila laki siang bakawinan, malam meninggal dunia, belum diwatok, maka ada harus iddahnya. Tapi kalau siang pernikahan, malamnya bercerai, malamnya dicerai laki, maka kada diwafat, maka kada ada masa iddah. Itu perbedaannya. Jadi bilanya masih hidup, belum diwafat, kada ada iddah. Tapi bila meninggal, walaupun kada diwafat, tetap masa iddah. Itulah ketentuan agama sudah. Dan iddah jariyah budak yang pernah haid 2 kali haid dan sucinya dan yang selainnya separuh iddah orang yang merdeka. Tapi ini kada berlaku lagi. Kenapa? Karena budak ada kerendah. Dan iddah orang buntingnya apa? Batianan. Dan iddah orang bunting merdeka atau jariyah dengan sebab mati talak pasak sampai beranak. Jadi masa iddah orang yang orang yang batianan itu sampai anak itu dilahirkan. Bila sudah dilahirkan, kemudian masa nipas, tuntung masa nipas, boleh kawin lagi. Bolehlah menarik bini waktu batianan. Boleh, tapi haram hukumnya. Haram. Nah, memang jatuh talaknya, cuma hukumnya haram. Nah, ketika bini batianan, walaupun sebulan batiannya, ikan talak ya, jatuh talak, tapi haram hukumnya. Nah, kemudian masa iddahnya apa? 9 bulan akan datang. Lahirakan anak dalam perut, kemudian masa suci nipas, baru dia boleh nikah. Kalau mau nikah lagi. Gitu. Jadi terpanjang sedikit masa iddahnya. Kenapa? Karena bininya batianan. Jangan imbah ditalak waktu batianan, waktu batianan sebulan, imbah ditalak anu aja 3 kali suci, kalau ada suci lagi tak? Orang batianan itu adalah haid kok. Ada lagi ya kelak. Jadi menunggu si bayi keluar. Imbah bayi keluar darah nipas, tuntung darah nipas misalnya kebiasaan 40 hari, tuntung 40 hari.
hari yang ke-50 umpamanya ya kan ngambil suci benarnya hari ke-50 boleh sudah berbinian kalau ada yang hendak nikah lagi. Cuma kalau mau ngompatin Nabi sunnahnya itu nikah ngompatin Nabi. Nabi istri pertama siapa? Siti Khadijah. Siti Khadijah orangnya bujang kah balung? Janda. Jadi bilanya orang bujang nih orang bujang digaulun bila anak nikah yang pertama cari yang yang ada hambalu janda pokoknya dua-duanya bujur keduanya kan ya kalau juga sekong janda sekong balu jangan duanya sekali bilanya memang ada juga sanggup lah sanggup jangan maksudnya rasai dulu musiko Bila kurus ya. karena harapan mau kurus kawinnya nyata belum ya kan yang bininya belamaknya tertentu di tanah ya kan itu masa iddah. Jadi diulangi kalau iddahnya meninggal berapa tadi 130 4 bulan 10 hari. Kalau iddahnya cerai hidup talak maka 3 kali masa haid dan 3 kali sucinya. Ini tergantungnya yang ada yang ya kalau tergantung manusia tuh. Ada yang sebulan tuh 2 kali haidnya. ya. Ada. Nah, gitu. Jadi kadang-kala kita mah kebiasaan tuh kadang-kala. Yang sebulan tuh kan ada 2 kali. Ya kan? Berarti haid bulan depan haid lagi berarti haid yang ketiga sudah. Tuntung masa sucinya boleh kawin. Kan tergantung manusianya. Bilanya bakal kawanannya orang yang dewasa itu cepat. Tapi bilanya orangnya mau umur aja di rumah itu lambat tuh berarti. Makanya bilanya hendak kawin itu baca cari bakal kawan. Ya kan? Jangan bongot aja bila bongot udah selambat juga. Ya karena kawan itu kadang-kadang kawan mana wari. Kayak ibu semalam mana wari sampai ini dari punyanya lagi. Mau mana sudah. Oh ini belum ada jadi mana ibunya? Kasih kawan dihingga. Ya kalau di alu-alu ya ada anak makan sini kayaknya. Masih deh. Alinya Lakian juga yang ada. What? Lakian juga cuma situ ada kafiannya. Oh lakian juga. Kemudian diwajibkan atas suami yang mentalak raj'i memberikan belanja dan tempat bagi istrinya yang masih di dalam iddah. Misalnya mentalak raj'i ini masih ada harapan rujuk, ikan mutalak satu. Jadi semasa iddahnya itu laki wajib memberi nafkah seperti biasa selama masa iddah. Itu namanya talak raj'i. Talak raj'i itu masih ada harapan untuk merujuk. Berarti talak 1 dan talak 2. Sampai talak 3 sekalipun wajib suami memberi nafkah. Wayah ini mohon maaf, nyata hingga sudah dicerai, kemudian bisi anak, tinggalkan lari, lawan bini yang lain. Bini yang sudah dicerai lawan anak sorangan tadi kada dinafkahinya lagi. Kebanyakannya kayak itu. Nah itu karena jadi tanggung jawab di hari kiamat. Itu karena pasti akan dipertanggungjawabkan. Jadi kata-kata cerai berpisahan itu memang kada nyaman bu. Dunia kena, akhirat pun kena. Dunia umpamanya kada laki bini sudah menagih, oh abahnya kan masih karena masih ada anak ya kan, oh abahnya kami kayak apa makan, ujar abahnya kada tahu ya kan, ikan sudah kuno ya kalau bisa ikan lain lagi umpamanya kayak itu pak. Nah itu yang laki tanggung jawabnya sampai ke akhirat. Nah, memang di dunia umpamanya lepas, tapi di akhirat kada harapan lah lepas. Tanggung jawab tuh pasti ada. Ada nyaman-nyamannya mentalak, ada nyaman-nyamannya nikah lagi. Bereskan dulu urusan yang pertama. Yang pertama belum beres, apalagi masalah kedua. Melainkan jika dia nusus itu apa? Bini wani lawan laki. Bini wani lawan laki itu namanya nusus. Nah, misalnya apa? Bini menempeleng laki, balik dunia. Biasanya yang menempeleng siapa? Laki. Ini menempeleng di harap bini daripada laki. Pokoknya bini beuntalan, laki beuntalan juga. Enggak apa sih? Ya kalah dapatnya bini. Nusus namanya ya, makanya sebelum nikah itu bujuk-bujuk mencari bini yang solehah, mudah-mudahan dapat yang solehah. Orangnya baikan aja
Ya, dua kali aja, baru orang janda kalau aja. Jika dia nusus di waktu sebelum talak atau di dalam iddahnya, nah tadi maksudnya tadi diwajibkan atas suami yang mentalak raj'i memberikan belanja dan tempat bagi istrinya yang masih di dalam iddah, melainkan jika dia nusus istri lah di waktu sebelum talak atau di dalam iddahnya. Bilanya memang bini itu bini wani memang sudah wanita dahulu, kemudian ditalak oleh suami. Nah itu yang bini wani tadi boleh kada diberi nafkah. Kenapa? Memberi efek jarak supaya jangan wani lawan laki. Dan memang gitu ketentuannya. Ya kan? Bisa ikan bercari sorangan, ikan harap ikan daripada apa umpamanya. Ya kan? Gitu. Jadi nusus. Dan wajib memberikan tempat saja bagi perempuan yang ditalak bain, yaitu talak 3 talak khulu dan fasakh. Ya, talak bain itu ya talak 3 tadi, ya kan? Nah itu kan dosa lagi memberi nafkah, cuma memberi tempat tinggal. Kemudian istibroh, mengidahkan jariyah yang baru dimiliki. Jika seseorang membeli jariyah atau mewarisnya, wajib dia mengidahkannya seperti iddahnya yang telah disebutkan, sekalipun jariyah itu tidak pernah diwotoh oleh tuan yang sejualnya atau menjualnya atau kepunyaan perempuan. Ibroh ini sudah kalian berlaku lagi. Kenapa? Ini adalah mengidahkan jariyah. Jariyah itu budak. Wah ini budak ada lagi. Jadi istilah ini kalian berlaku lagi. Ridho, menyusu atau rodok. Jika seseorang perempuan menyusui anak orang lain, jadilah kanak-kanak itu hukum anaknya pada haram bernikah dengan dia. Anak sasusu, ada kalau istilahnya anak susu. Kalau bangsa Arab itu memang tradisi mereka, anak yang dilahirkan itu disusuakan ke orang lain. Itu tradisi orang Arab. Makanya Rasulullah ketika dilahirkan Siti Aminah itu mencari pasusuan orang lain. 2 kan yang menjadi susu Nabi itu. Pertama yang kedua apa? Suwaibah kan? Al-Islamiyah, Suwaibah Al-Islamiyah. Cuma yang paling lawas adalah Kalimatus Sa'diyah. Imbah menyusui Nabi, kehidupan mereka berdua dibalik oleh Allah Ta'ala. Yang asalnya sederhana miskin langsung disuguhkan oleh Allah berkat menggaduh Rasulullah. Susu yang asalnya karing jadi babanyu. Susu asalnya ada aja cuma kada lancar, ada banyak mendapat susuan, mendapat disusu oleh Nabi langsung berkah susu tadi. Pokoknya bilanya beparak lawan Nabi insyaallah berkah. 7 bermaulidan, ke-7 baca salawat insyaallah hidupnya berkah. Ini nah hendak lumus bulan Dzulqa'dah. Masuk bulan Dzulhijjah. Ingatakan tanggal 2 manakib sesaman, haul sesaman. Dahulu guru sekumpul bilanya waktu Sidin hidup sebelum Sidin meninggal. Sidin bilanya tanggal 2 Dzulhijjah itu pasti mahaul sesaman al-madani. Ini kita angkat lumus nih ya Allah. Angkat lumus kalau kada salah antara hari Selasa atau Rabu kita tanggal 2 tadi. Ya kan bila malam Selasa berarti hari Rabu tanggal 2-nya ya kan. Ada yang hari Senin hidupnya sudah. Ya kan bila hari Senin berarti hari rayanya hari Arba. Kan beda kita antara Muhammadiyah dan pemerintah beda. Kalau Muhammadiyah sudah menetapkan hari raya Idul Adha jatuh pada hari Rabu. Sedangkan pemerintah kita jatuh hari Kamis. Tahun ini yang 2 kali hari raya berbeda. Biasanya berbeda itu di bulan Syawal aja, menentukan 1 Syawal itu berbeda. Kalau Idul Adha-nya sama. Nah ini yang kedua-duanya berbeda. Idul Fitrinya berbeda, Idul Adha-nya juga berbeda. Jadi silahkan menurut apa? Keyakinan sih. Tapi kalau guru sokopol sini kita punya pemerintah, empati pemerintahan. Nah, jadi kita bila berkibat guru sokopol berarti mempati pemerintah. Nah, pemerintah hari Kamis kita. Anak hari Rabu ya monggo silahkan. Jangan bahwal soalnya kurang juga. Waktu bulan puasaan tak bahwal, makanya waktu bahwal tuh makan untuk siang. Situ berapa aja sembilan tarawih aja.
itu berapa aja? Sekong 21 lawan liternya ya kelak 23 lawan liter, sekong 11 soalnya siangnya apa yang dimakan? Untuk di warung. Jadi bilanya sudah anak susuan berarti anak itu sudah menjadi sama seperti anak kan kandung. Kada boleh si anak tadi menikahi mama susuan atau menikahi anak sidin walaupun ada bebinian. Kenapa? Karena sudah dianggap saudara. Berapa kali susuannya? Minimalnya 3 kali kucupan, 3 kali maodot tuh nanti 3 kali, ya kan? 3 kali mengisap bahasanya. Nah itu sudah dihukum makan anak susuan. Bila sekali aja belum, harus 3 kali minimal. Dengan syarat satu, umur kanak-kanak itu belum sampai 2 tahun. Imbah lahir disusulkan ke orang, nyata belum 2 tahun. Kalau sudah lewat 2 tahun, itu lain anak susuan lagi. Sampai Tuhan masih menyusul, itu lagi susuannya. Jadi expired sudah ada. Kenapa kisah kain ini ya kalau bernikahan kainnya mati kedua-duanya, tajangan kedua-duanya. Otopsi, seikung salahnya mengisap karis, petagar. Seikung mengisap susu, ada luar sana. Itu kisah guru pakai mana? Karisnya petagar di sini. Yang kedua, 5 kali menyusu dengan bercerai. Di sini 5 kali, ada mengatakan 3 kan? 3 kali odot, 3 kali apa? Kucupan tak? Imbah dikucupnya bercerai. Bercerai itu kan dilepasnya. Nah 5 kali dalam sini syaratnya. Tiap-tiap kalinya sampai air susu ke dalam parutnya. Artinya ditaguk ke si kakak-kakaknya tadi sampai ke parut. Dan suaminya itu menjadi bapaknya. Suami yang menyusui tadi, suami yang menyusui kan nabi binian. Suami sidin berarti menjadi abah si kakak-kakak tadi. Dan anak-anaknya menjadi saudaranya. Makanya kada boleh bernikahan. Dan haram kanak-kanak itu menikahi tiap-tiap turunannya, seperti haram seketurunan tersebut. Bersalahan jika saudara dari yang menyusu tidak haram bernikah di antara mereka. Ya tadi sudah dianggap seperti anak kan kandung. Di Banjar sini jarang anak itulah, jarang. Kenapa? Kada tradisi kita, ya kan? Walaupun susunya kada dan mengeluarkan susu, banyak susu, tetap kada mau menyusukan orang lain. Itu lain. Ini harus diawak langsung di awak, berpagut langsung. Misalnya menyusul kan 2 ipar itu, misalnya tinggalkan menangisnya disusulkan oleh ipar, itu masuk Ipar masuk. Ipar walaupun ipar masuk. Berarti ipar itu kuitan si anak tadi, si bayi tadi, walaupun ipar menyusuinya. Cuma jarang, memang ada terjadi, cuma jarang di Banjarmasin. Nah kalau memang ada, berarti berlaku ini. Kalau sengaja daripada menangis jadi susulkan, nah itu harus diketahui, dipadahkan lawan mama abahnya kan. Bila kada diketahui kesian kita, timbul kena, ya kan, saling bernikahan, padahal menyusul. Nah, berapa tadi? 3 kali susuan dan ini bercerai. Sekali cerai, 2 kali cerai. Cerai maksudnya berpisah lawan susu tadi. Padahal susunya tadi sampai ke dalam parutnya, artinya ditaguknya oleh kekanakan tadi. Timbang-timbang digaduhkan lawan ke ipar, timbang-timbang menghadangi mamanya lambat, boleh susulkan supaya ampe. Nah, tapi yang bersusu lah, maksudnya tuh bunyi susunya ada. Susu awak. Ini maksudnya ini susu awaknya ada. Bila disusulkan atau disusulkan, tapi susu awaknya kada ada, itu lain masalah. Timbang-timbangnya menangis, kalau susulkan, ancang susu, tapi barunya kada tinggi. Kan namanya anak-anak kada bilang dulu juga. Ya kan kalau kena ini lain mamaku yang ada dulunya, berarti bakal tuh anak-anak. Nah lagi bila bakal menyusul dan lagi yang disedot kemudian dianukan ke orang-orang lain itu kada masuk. Walaupun susunya susu lain mamanya, yang menjadi intinya itu dirangkulnya langsung kena di awaknya itu. Wah ini kan canggih, mamanya begawi di anu dulu nanti suatu anak di kulkas ya kalau susu soalnya apa aja
Ini sebagian melihat gitu nih ya, kalau kan waya-waya gini kan babinnya kan begawian. Ya kalau supaya anak itu ada persediaan di apa namanya disemprot, dipompa. Itu diantar dikul. Tahu lu mana kayak bahari kan nyuruhnya kuno bahari. Namanya bila orang ngomong tuh kuno susu. Allahu Akbar. Kemudian apalagi nih? Babun nafaqah. Inilah bab belanja. Sampai di sini ada pinta-pintakan silahkan. Dulu tak masalah warisan misalnya. Mau sampean kali itu nah. Dia mau pengaulitan. Anu tuh misalnya kan meninggal lakinya dua, misalnya meninggalkan warisan, tapi warisan itu dapat dari abah mama yang meninggalin. Nah, ada warisan biologini yang dua laki bini, Nggih. anaknya binian lakian, jadi mamanya nih dapat lah misalnya. Berapa pembagiannya tuh Bukan harta warisan. yang mencari berdua laki bini gitu, permantahan kan jarang banyak pengarahnya ini dapat warisan dari abah mama yang lakiannya nih yang meninggal nih. Jadi kan warisan kan jatuh ke anaknya kan. Jadi pertanyaannya mamanya ini dapat lah karena warisan dari keluarga abahnya. Istilahnya itu kalau namanya pertentangan tuh dalam agama kada dapat memang kan. Yang ada itu harta itu misalnya laki meninggal bini dapat. Kalau ada anak bini dapat 1/8. Sisanya anak. Nah, anaknya lakian binian. Bila anaknya lakian binian, berarti yang laki dapat 2 bagian, binian dapat 1 bagian. Misal duitnya 100 juta yang ditinggalkan nih diwarisin nih. Mama tadi kan dapat 1/8. 100 juta dari 1/8 berapa? 12,5. Berapa? 12,5. 12.500. 1/8-nya. Nah, dari 100 juta. Nah, dari 100 juta dapat 1/8 mamanya, berarti dapat situ toh 12.500. Sisanya berapa lagi? Nah, sisanya tadi gasan anak laki bini. Nah, gasan anak laki bini bagi 2 pulang. Ya kan? Bagi 3 maksudnya, bagi 3 karena 3 bagian. Anggaplah si mama tadi, anggap umpamanya dianukan supaya nyaman menghitung dapat 15 juta. Ya kan? Berarti sisanya berapa dari 100 tadi? 85 bagi 3. Imbah bagi 3, 2 bagiannya anak lelakian, 1 bagiannya anak babinnya. Jadi istilah harta perentangan itu ada dalam agama. Pokoknya dapat semuanya. Pokoknya bilanya bini, laki meninggal, bini dapat 1/4 kalau kada anak. Kalau anak 1/8. Kalau bini meninggal, kemudian meninggalkan laki lawan anak. Nah, bilanya laki ini ada anak dapat 1/4. Kalau kada ada anak dapat 1/2. Kamu sampai situ aja kenapa? Karena kalau bisa jumlah itu makan. Ya kan, apalagi duitnya banyak bagiannya. Makasih guru. Sama-sama. Kalau mau hitung makan, mau hitung makan. Cuma bagi waris biar aja bagi waris. Kan antara pemerintah lawan agama tuh kadang-kadang beda. Kan sama masalah talak. Ujar laki kan talak 1.000. Kalau hukum agama tuh jatuh talak 3. Kalau ujar pemerintah masih talak 1. Nah, kita ngomong silakan. Kira-kira kan bertahun masalah terbang dari mas kita datang hampir setahun lah. Nah, pas banget. Terakhir suruh masih di bulan puasa lah. Oh, dari Balapah. Mungkin di Sungai Jingga kalau dia belum. Ada minum lagi silakan. Kalau yang menyusu tadi guru seumpamanya nih, guru punya adek, terus itu tuh yang ulun susui seumpamanya yang anaknya adek ulun tadi. Nah terus tuh apakah yang bisa anak dari yang ulun susui itu kan boleh kawin 2 anak ulun? Ada boleh memang. Ada boleh juga. Memang ada boleh. Walaupun anak ading pian, anak pian lawan anak ading pian, kan istilahnya tuh sepupu. Tapi ingat sepupu ini kalau laki pada laki, badang sanak itu memang kada boleh. Tapi bilanya binian pada binian, laki lain, masing-masing lain, itu boleh bernikahan walaupun sepupu. Jadi tadi kada boleh gara-gara Tetap kada boleh gara-gara menyusui adik sanaknya. tinggi. Walaupun abah masing-masing lain orang misalnya orang lain, tetap karena pian menyusui anak ading pian tetap itu saudara. Anak susuan maksudnya, saudara susu. Meskipun yang ulun susui tadi bukan yang ulun susui tadi, maksudnya nih anaknya adik
lakian, nah ulun sama pamannya bisi anak juga bebinian. Nggih. Yang anak ading ulun na lakian tadi boleh lah kawin dengan anak ulun yang bebinian. Kalau Apilan yang susu. kada ulun susui. Oh, boleh. Kalau susu. Boleh. Kenapa jadi boleh? Karena laki pian lawan laki ading pian beda. Andai kata laki pian lawan laki ading pian bedang sanak pian lawan ading pian bedang sanak. Kemudian laki pada laki pulang, bedang sanak pulang. Pian ada anak lakian, si ading pian ada anak pian, kawin kada boleh. Kenapa? Asbah lakian. Nah, yang boleh itu pian bedoba ading bebinian, lakiannya yang seikung orang lain, yang seikung orang lain. Yang ading pian tadi, pokoknya orang lain, ada bedang sanak. Nah, itu boleh kawin. Nah, itu namanya bersepupu yang boleh kan? Tapi ada juga suku yang kada boleh kawin. Kenapa? Abah pada abah bedang sanak. Itu. Kalau kalau pian kada menyusui, pian ambil bisa anak bebinian, ading pian bisa anak lelakian, tapi pian kada menyusui, itu memang walaupun pian kada menyusui kan, tetap ini boleh kawin. Abah lawan mama kan di sana boleh lah kawin. Abah lawan mama boleh kawin. Boleh. Soalnya lakiannya tadi kan orang lain. Ulun nih, bisi dang sanak bebinian. Ulun kawin, banakan lelakian. Kadang sanak ulun kawin, lakiannya orang lain, banakan babinian. Boleh kawin. Kenapa? Karena bintinya lain. Yang laki ya jelas dah. Ya kalau yang dang sang tadi lakinya lain dang sang ulun jelas dah. Gitu. Pasti orang lain. Nggih, ada pindah-pindah. Ini bawa wadah ya alhamdulillah. Ada yang mau sorangan, ada yang mau pakai tangan. Ada mungkin malah pakai batis. Ampun maaf minta halang minta redha, mudah-mudahan kita masih dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat doa kita dan mudah akhir hayat husnul khatimah, selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Kemudian hari ini pulang Kalimantan Selatan berduka cita karena salah satu ulama meninggal dunia. Pimpinan pondok pesantren Ibnul Amin Pamangki, Guru Mukhtar. Haji Bang Sidin sudah 70 lebih. Bahkan ketika Sidin hidup, Guru Bakhit cium tangan lawan Sidin. Guru Bakhit orangnya wali, cium tangan lawan. Pulang balik Sidin cium tangan Guru Bakhit. Maka yang wali jadi cium tangan, apalagi orang biasa. Berarti sampai Guru Bakhit mencium tangan kan berarti orangnya luar biasa. Bahkan ada mengatakan Sidin wali abdal, kawin tapi kada anakan. Jadi cirinya wali abdal tuh kawin tapi kada sing anakan. Lain mandul. Memang itu dah cirinya wali abdal. 4 di sini belum anakan. 3 di sini belum anakan. Udah zuhdi. Ya kalah itu wali abdal. Wali abdal sedunia cuma ada 40 orang. Meninggal seekor, yang di bawah naik pangkat pula. Itu wali abdal namanya. Di dunia cuma ada 40 orang. Nah, jadi insyaallah kita bahagia lawan Sidin juga. Walaupun kita kada pernah bertemu lawan Sidin secara langsung, kada pernah mengaji ilmu Sidin, tapi kita ada hubungannya karena Sidin orang alim juga di Kalimantan Selatan, kan tokoh juga. Mudah-mudahan Sidin dapat rahmat Allah Ta'ala, dosa Sidin diampuni Allah Ta'ala, dan mudahan Sidin tak kumpul dengan guru-guru Sidin, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyuhu
واسع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا. جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضا ولا تولنا وليسرك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى الله. سبحان الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك أن تقبل منا وما عملنا وما قرأنا وما فعلنا في هذا المجلس المبارك هدية منا إلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا سيدنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى روح المرحوم Muhammad Yuda Afdahu bin Haji Ardansyah wa guru Haji Muhammad Mukhtar Rasulihi wa furu'ihi wa liwalidina wa lihim wa syekhina wa syekhina wa amatina wa jinna rahmatika ya Muhammad rahim. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum wa jahil jannata matwahum wa ma'wahum wa mid'il kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la tad'il kuburahum faratan min nufari niran. اللهم إن كان محسنا فزد بإحسانهم وإن كان محسنا فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة رسول الله علينا وعلى أرواحهم. اللهم تقبل حسناتهم واغفر سيئاتهم وأدخلنا وإيم الجنة بغير حساب. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf minta halaman dari ulun dahulu. Dihitung tadi kan dapatnya sampai setahun langsung itu aja kita oh gini termasuk di Jakarta kan kalau warga harganya kan udah mulai dari istilah Jakarta bila anak besar langsung lebih bagus lagi lah supaya berkah kan kebanyakan ada warisan tuh panas di panas apalagi di panas-panas matahari ini disedekahkan insya Allah bukan jujur anak kawin pada bang sidin Taiwan ulun bergama saja boleh bisa makan ya? Iya. Lalu bentar lagi. Allah. Ya makasih. Makasih yang terbaik. Assalamualaikum. Sudah. Saya di Taiwan. Celup aja. Kita juga yang sama. Namanya sekali ketemu datang mas malam waktu kawinan tuh kawin kan ada di sini aja oh iya datang kami mbak taran aja bikin kira-kira mereka
Oh, jangan. Sini, sini. Sini. Wah, asam bakaran loh. Banyak es acil bisa. Kalau di dapur basah. Ada aja yang menyambat di sandak. Sudah. Mimpi kecap jar. Mimpi kecap jar. Jadi sampai tadi Ada pastinya loh.